Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Novitasari dari Sarjana Kebidanan dengan NIM SB 19040. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Yuniareni, yaitu mengenai teori Johari window atau bisa disebut dengan jendela Johari. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori tersebut, yaitu teori Johari window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori Johari window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Nah, di dalam teori Johari window ini terdapat 4 konsep. Yang pertama, open self, blind self, hidden self, dan yang terakhir, unknown self. Nah, di sini saya mengambil konsep dari Johari tersebut, yaitu hidden self yang sesuai dengan diri saya. Menurut saya sesuai dengan diri saya sendiri. Yaitu, saya akan menjelaskan sedikit, hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Nah, hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Misalkan, seseorang yang sudah bersahabat lama, belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya. Lalu, seperti masalah keluarga, masalah percintaan, karena ada beberapa orang yang merasa malu, takut, atau kecewa apabila menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Nah, konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu over disclosed, yaitu seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya, sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Nah, hal ini membuat seseorang berada di wilayah yang terbuka. Lalu yang kedua, under disclosed, yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah aman. Nah, di sini konsep diri saya mengambil hidden self karena memang sesuai dengan konsep diri saya sendiri, yaitu saya seseorang yang mungkin dikatakan introvert atau tidak dikatakan introvert, tengah-tengah. Saya mudah akrab, mudah berkenalan dengan orang, namun apabila seseorang tersebut untuk melanjutkan ke jenjang pertemanan yang lebih, apabila seseorang tersebut memiliki frekuensi dengan saya, seperti memiliki pemikiran yang sama, memiliki prinsip, dan memiliki kesukaan atau hobi yang sama, seperti itu. Namun apabila seseorang tersebut tidak memiliki hal tersebut dan hal sama tersebut dengan saya, mungkin agak terlalu sulit untuk melanjutkan ke pertemanan atau ke persahabatan. Namun apabila memang tidak seperti yang diharapkan, saya masih tetap bisa menjadikan seseorang tersebut sebagai teman baik, namun tidak sedekat orang-orang yang satu frekuensi dengan saya. Lalu bagi saya, menceritakan sebuah masalah seperti masalah keluarga, masalah percintaan itu saya rasa tidak diperlukan apabila kita memang tidak menemukan masalah atau masalah tersebut sudah membuat kita bingung untuk menyelesaikan. Jadi jadi diri saya sendiri mencari solusi kepada orang yang memang benar-benar sudah berkompeten dan orang tersebut memang pernah mengalami permasalahan tersebut. Jadi saya mencari solusi pada masalah tersebut. Namun saya tipe orang yang tidak gampang untuk menceritakan sesuatu masalah. Memang saya menceritakan sedikit demi sedikit, namun tidak semua, karena menurut saya sebuah permasalahan itu hanya kita sendiri yang bisa menanganinya. Lalu untuk masalah percintaan, menurut saya hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang personal, yaitu hanya kita sendiri yang boleh mengetahuinya. Karena terkadang seseorang itu memilih untuk menceritakan kepada orang lain dan ditakutkan orang tersebut tidak bisa memegang amanat dan tidak bisa memegang rahasia. Seperti itu menurut saya. Jadi saya tipikal orang yang tidak bisa mudah untuk menceritakan sesuatu atau rahasia kepada orang lain apabila memang saya tidak percaya pada orang tersebut. Dan apabila memang saya sudah percaya, saya juga tidak menceritakan seluruh permasalahan saya kepada orang
yang memang saya percaya. Seperti itu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.